Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indriani, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dari kelas Manajemen 20A1. Tujuan membuat video ini yaitu sebagai tugas dari dosen saya, Matkul Manajemen Keuangan, Ibu Pratmi Nur Astuti, SEMM. Baik, langsung saja. Di sini yaitu ada capital budgeting. Secara definisi, capital budgeting, modal atau kapital adalah hal yang menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran atau budget yaitu sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, capital budgeting adalah suatu proses pengambilan keputusan investasi aset tetap untuk jangka panjang. Keputusan investasi yang dimaksud suatu pengorbanan konsumsi pada saat ini yang berupa modal atau dana dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu ada pentingnya penganggaran modal. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kehilangan fleksibilitas perusahaan. Yang kedua, kualitas penambahan aktiva. Dan yang ketiga, pentingnya pengeluaran aktiva. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, aliran kas harus disesuaikan. Dan yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Dan yang keempat, menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dan yang kelima, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biasanya. Dan selanjutnya ada metode capital budgeting. Metode capital budgeting di sini yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada payback period. Yang kedua ada net present value. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Yang keempat ada profitability index atau PI. Dan yang terakhir ada accounting rate of return atau ARR. Baik, selanjutnya ada payback period. Payback period di sini yaitu target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Rumus payback period yaitu jumlah investasi dikali 1 tahun dibagi proses. Nah, jika payback period di sini lebih dari umur ekonomis, investasi ditolak. Sedangkan jika payback period kurang dari umur ekonomis, investasi diterima. Baik, selanjutnya yaitu ada net present value atau NPV. Net present value atau NPV di sini adalah metode yang memberikan pertimbangan nilai waktu uang dan memilih dengan mencari nilai yang lebih tinggi. Nah, rumus di sini berarti NPV sama dengan present value cash inflow dikurangi present value investment. Dan bagian selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR di sini berarti digunakan untuk melihat keuntungan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada rumusnya sebagai berikut. Dan selanjutnya ada profitability index atau PI. Profitability index ini merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Di mana rumusnya
Profitability Index sama dengan present value cash inflow dibagi present value initial investment. Dan pembagian yang terakhir yaitu ada Accounting Rate of Return atau ARR. Accounting Rate of Return atau ARR di sini, metode ARR menentukan berapa return rata-rata dari suatu investasi tanpa memperhatikan timing kapan cash flow tersebut diperoleh. Metode ini hanya didasarkan atas laba akuntansi dibagi dengan investasi. Baik, di sini ada salah satu contoh soal dari pembagian capital budgeting, yaitu dari payback period. Dari pembahasan contoh soal di sini, yang dipilih yaitu Project X karena waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan Project Y. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.